Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas reguler A 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap sebuah laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Media Puzzle dalam Pembelajaran Menulis Berita pada siswa kelas 8B MTSN 2 Denpasar tahun ajar 2019-2020. Pada bagian latar belakang telah dijelaskan proses perumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan paragraf-paragraf di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti melakukan dua proses sebelum merumuskan masalah, yaitu yang pertama, peneliti melakukan observasi dengan mengamati bagaimana reaksi siswa ketika diberi kesempatan untuk melakukan atau membuat tugas menulis. Kemudian, proses yang kedua adalah peneliti melakukan wawancara dengan guru mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yang ia lakukan. Menurut saya, hal ini kurang sesuai dengan judul yang mereka angkat, yaitu meningkatkan hasil belajar. Akan lebih baik jika pada proses perumusan masalah, si peneliti juga menganalisis bagaimana nilai-nilai siswa sebelum dilakukan tindakan tersebut, sehingga akan terlihat urgensi dari penelitian yang dilakukannya. Kemudian, untuk teori yang digunakan dalam laporan penelitian ini saya rasa cukup relevan karena terdapat 3 teori yang dibahas, yaitu yang pertama teori mengenai menulis, kemudian mengenai berita, dan juga mengenai media pembelajaran. Untuk kemutakhirannya sendiri saya rasa cukup mutakhir karena beberapa teori sudah menggunakan teori yang terbaru yaitu pada rentang waktu sekitar 2010 hingga 2019, di mana pada saat itu laporan ini ditulis, sehingga teori yang digunakan cukup mutakhir. Namun di beberapa paragraf masih menggunakan teori yang terdahulu, seperti pada bagian teori menulis masih terdapat beberapa teori tarigan yang pada tahun 2008, sehingga kemutakhiran dari teori ini belum 100% mutakhir seperti itu. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan juga teknik observasi. Sejalan dengan itu, maka instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah soal dan juga lembar observasi. Menurut saya kekurangannya adalah pada bagian lampiran hanya dicantumkan lembar observasi. Jadi dalam laporan tersebut tidak ada memuat soal yang diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini memiliki 2 siklus, namun pada laporan hanya dijelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk siklus pertama saja. Nah, kegiatan itu antara lain pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah peneliti membuat rencana tindakan serta membuat instrumen yang diperlukan dalam tindakan dan nantinya, dalam penelitian tindakan nantinya. Kemudian pada tahap tindakan yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi pengalaman siswa, kemudian memberikan pemahaman kepada siswa dan memberikan petunjuk atau memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melatih keterampilan menulisnya. Kemudian yang terakhir, pada tahap tindakan ini si peneliti melakukan small group discussion atau diskusi grup kecil untuk saling berbagi antar siswa pengalamannya berlatih menulis, seperti itu. Kemudian pada tahap observasi sendiri yang dilakukan peneliti adalah mengamati keadaan sekitar lingkungan belajar siswa pada saat latihan keterampilan menulis yang dilakukan pada tindakan. Kemudian pada tahap observasi juga si peneliti membuat sebuah rekomendasi untuk bahan refleksi. Kemudian di bagian refleksi sendiri yang dilakukan
oleh peneliti adalah membuat kelemahan serta kelebihan dari proses siklus yang sudah dia lakukan, dan juga membuat kendala, dan juga mengidentifikasi apa saja kendala dan ancaman yang mungkin terjadi setelah siklus ini dilakukan. Kemudian tahapan terakhir pada refleksi ini, si peneliti juga merencanakan tindakan untuk siklus kedua apabila masih diperlukan. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk teknik tes tadi, mereka hasilnya berpatokan kepada KKM atau nilai KKM dari mata pelajaran tersebut yaitu 75. Nah, untuk observasi sendiri, mereka lembar observasinya memiliki rentan skor 1 sampai 4. Nah, untuk melihat hasil akhirnya itu terdapat ada rumusnya yaitu jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal keseluruhan dikali 100%. Nah, jumlah skor ini didapatkan dari laporan ini. Di dalam lembar observasinya ada 3 pertanyaan. Nah, masing-masing pertanyaan skor paling tingginya adalah 4. Maka jumlah skornya itu, misalnya siswa A pada indikator pertama dia mendapatkan nilai 3. Kemudian pada indikator kedua dia mendapatkan nilai 4, dan indikator ketiga dia juga mendapatkan nilai 4. Maka jumlah skor si siswa A itu adalah 11. Begitu juga kita lakukan kepada siswa-siswa yang lain A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan jumlah skor maksimal keseluruhan itu yang kita lakukan adalah dengan mengkalikan jumlah skor maksimal dengan jumlah seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya tadi kan ada 3 pertanyaan. Tiap-tiap pertanyaan memiliki bobot skor maksimal itu adalah 4. Maka tiap siswa maksimalnya itu mendapat nilai 12. Maka lalu untuk mendapatkan jumlah skor maksimal itu kita mengkalikan 12 dikali jumlah siswa yang saat itu ada dalam laporan adalah 32 siswa. Maka didapatkan hasilnya 384. Lalu kita kembali kepada rumus, yaitu untuk mendapatkan hasil skor akhirnya kita menjumlahkan semua akumulasi nilai-nilai yang didapat perseorangan, misalnya 12 ditambah 11 tambah 9 seperti itu, lalu dibagi dengan jumlah skor maksimal yaitu 384 tadi, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya itulah yang disebut hasil skor akhir dari lembar observasinya. Kemudian hasil skor akhirnya itu kita analisis lagi dengan kriteria yang dibuat oleh Ridwan pada tahun 2013. Kriterianya akan saya tampilkan. Kriterianya seperti ini, dan hasilnya lah yang menentukan apakah penelitian itu sudah selesai dilakukan dan terdapat kemajuan setelah tindakan tersebut dilakukan. Demikianlah hasil analisis saya terhadap laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Media Puzzle dalam Pembelajaran Menulis Berita pada siswa kelas 8B MTSN 2 Denpasar tahun ajaran 2019-2020. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.